Hello Chillin People, kembali lagi di Chillin Stories di sesi Chillin Talk. Di sesi ini gue mau bahas tentang film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City. Come on. Film ini dirilis bulan November tahun 2021 dengan disutradarai oleh Johannes Roberts, dan para pemainnya itu ada Robbie Amell sebagai Chris Redfield, ada Kaya Scodelario sebagai Claire Redfield, juga ada Avan Jogia sebagai Leon S. Kennedy. Oke, jadi ceritanya sendiri itu film ini berlatar di tahun 1998, di mana si Claire Redfield, adik dari Chris Redfield, ingin pulang ke Raccoon City untuk menemui Chris. Karena sebelumnya Claire pernah kabur ya dari kota Raccoon City karena ingin dijadikan bahan eksperimen oleh sebuah panti asuhan. Nah, si Claire ini ingin memberikan bukti kepada si Chris bahwa panti asuhan di kota Raccoon City tersebut itu sering menjadikan anak-anak di sana sebagai bahan eksperimen. Nah, di sisi lain si Chris yang bekerja sebagai polisi di kota Raccoon City itu sedang menginvestigasi sebuah mansion yang bernama Spencer Mansion. Tapi setelah dia ke sana dengan timnya, termasuk ada Wesker, ada Jill Valentine juga, ternyata semua orang di mansion tersebut itu sudah berubah menjadi zombie. Dan akhirnya mereka bertarung lawan zombie di mansion tersebut. Ditambah lagi di malam itu ada sebuah pengumuman bahwa kota Raccoon City itu ingin dihancurkan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Nah, jadi cerita ini berfokus di Claire, Chris, terus ada Jill, Wesker, sama Leon S. Kennedy. Gimana caranya mereka keluar dari kota tersebut karena ingin dihancurkan oleh Umbrella Corporation untuk menutupi kejahatan mereka, karena sudah menjadikan warga-warga di sana itu menjadi zombie semua. Oke, kelebihan di film ini itu yang gue suka pribadi itu di latar tempatnya. Karena kalau misalnya kalian pernah main game Resident Evil terus nonton film ini, kita bisa lihat bahwa latar tempat yang ada di film ini itu nggak jauh beda dengan di gamenya. Bisa kalian lihat dari kantor polisinya itu hampir lah sama dengan yang ada di game. Terus yang kedua, di film ini tuh kental dengan nuansa horornya. Berbeda dari versi sebelumnya ya yang dibuat oleh Wes Anderson, itu kan aksinya banyak, tapi kalau horornya nggak terlalu ya. Tapi kalau di film ini nih, horornya itu sangat kental, nuansa horornya tuh benar-benar diperlihatkan di sini. Itu yang gue suka juga. Oke, nah sekarang dari kelemahan dari film ini, yang nggak gue suka itu ada dari karakteristik para pemain-pemainnya. Dari si Leon, dari si Wesker, si Jill juga, itu tuh benar-benar beda dari di gamenya. Bisa dilihat tuh contohnya si Leon deh. Si Leon tuh di film ini diperlihatkan kayak penakut, terus ceroboh orangnya. Dimana kalau misalnya kita lihat di game ya, walaupun di awal-awal gamenya ya, Leon itu orangnya naif atau nggak tahu apa-apa tentang Raccoon City karena dia anak baru di sana. Tapi kita harus tahu kalau si Leon itu tuh orangnya berani terus punya skill juga, skill handgunnya kan jago tuh. Tapi sini benar-benar nggak diperlihatkan, malah terkesan kayak orang yang penakut dan ceroboh. Bisa dilihat dari satu scene di mana tiba-tiba senjata si Leon itu diambil oleh orang lain gitu. Itu ceroboh banget sih. Nah, terus yang kedua itu gua kurang suka dengan endingnya. Kalau menurut gua sih endingnya kayak terlalu terburu-buru gitu. Kayak mereka tadi scene terakhirnya itu ya kan kabur ya, masuk ke dalam kereta sambil kejar sama monster zombie gitu. Terus mereka dihadang sama monsternya. Terus mereka nembak-nembak, cuma nembak bentar, tahu-tahu si Leon keluar gitu bawa bazooka, ditembak monsternya, terus udah mati gitu aja. Kayak terlalu flat gitu, terburu-buru banget, terlalu cepat endingnya gitu. Ya saran gue sih, kalau misalnya film ini
mau ada sequelnya ya, mau dilanjutin, semoga bisa lebih baik lagi, terutama di karakteristik para pemainnya itu bisa diperbaiki lagi lah. Terus apa ya? Terus nuansa horornya itu tetap dipertahankan. Kalau bisa dinaikin lagi, sama aksinya juga kalau bisa dinaikin lagi. Soalnya kalau dilihat dari latar belakang, latar tempatnya sama ceritanya itu menurutku udah oke. Apalagi tempatnya itu udah oke. Ceritanya juga nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya. Udah oke, udah bagus. Cuma gue agak risih aja ngeliat karakteristik pemain-pemainnya itu beda banget sama di game. Nah itu kalau bisa diperbaiki lagi. Itu aja sih. Udah pembahasan dari gue, kelebihan dan kekurangan dari film tersebut, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, stay chill, bye.